Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vera Liliana selaku dosen Good Corporate Governance. Izin memperkenalkan diri Ibu, saya Cahaya Tanzila, mahasiswa S1 PJJ Akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait perbandingan prinsip Good Corporate Governance. Di sini terdapat 10 agenda pembahasan yang dapat dilihat pada layar. Yang pertama, latar belakang munculnya GCG, definisi dan tujuan GCG, prinsip GCG, tabel perbandingan OECD versus KNKG, konteks penerapan di negara maju versus berkembang, konteks penerapan BUMN versus swasta, studi kasus penerapan GCG yang baik maupun pelanggaran prinsip GCG, manfaat dan tantangan implementasi, serta yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, latar belakang. Krisis kepercayaan memicu reformasi tata kelola. Krisis finansial Asia tahun 1997 hingga 1998 disebabkan oleh lemahnya pengawasan, konflik kepentingan, dan minimnya transparansi perusahaan di Asia termasuk Indonesia, yang tentunya mempercepat krisis ekonomi regional. Krisis tersebut menyadarkan pemerintah dan dunia usaha bahwa pemulihan ekonomi saja tidak cukup dilakukan hanya melalui kebijakan keuangan. Perbaikan juga harus dilakukan terhadap sistem pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Jika di skandal korporasi global terdapat skandal Polybag, BCCI, dan Maxwell Group yang memicu pembentukan Cadbury Committee 1992 yang menghasilkan Cadbury Report yang merupakan dokumen paling berpengaruh dalam sejarah GCG. Kasus Enron dan WorldCom di Amerika Serikat awal tahun 2000 juga menunjukkan bahwa bahaya manipulasi laporan keuangan tanpa pengawasan independensi yang kuat. OECD menerbitkan OECD Principle of Corporate Governance pertama kali pada tahun 1999, diperbarui 2004, 2015, dan 2023 sebagai ajuan negara-negara maupun negara anggota maupun non-anggota. Indonesia merespon dengan membentuk KNKG, Komite Nasional Kebijakan Governance, dan menerbitkan Pedoman Umum GCG Indonesia untuk memperkuat iklim usaha nasional. Disertai dengan regulasi dari Bank Indonesia atau JK untuk sektor perbankan dan pasar modal. Definisi Good Corporate Governance adalah sistem yang terukur seperangkat prinsip yang mengatur pola hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pemangku kepentingan untuk memastikan perusahaan dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab guna mencapai tujuan yang berkelanjutan. Cadbury Committee mendefinisikan GCG sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Kalau Lukman 2016 menambahkan bahwa GCG memiliki dua dimensi, yang pertama conformance dan yang kedua yaitu performance. Tujuan utama penerapan GCG ini dibagi menjadi 4. Yang pertama melindungi stakeholder, yang kedua meningkatkan nilai perusahaan, yang ketiga mendorong akses modal, yang keempat mencegah penyimpangan. Prinsip GCG menurut kerangka internasional dari OECD, yaitu Organization for Economic Cooperation dan Development, dibagi menjadi 6 pilar utama tata kelola, yaitu dasar kerangka tata kelola perusahaan yang efektif, hak dan perlakuan setara pemegang saham, serta fungsi kepemilikan. Yang ketiga, investor institusional, pasar saham, dan perantara lain. Yang keempat, pengungkapan dan transparansi. Yang kelima, tanggung jawab dewan. Dan yang keenam, dan ini adalah versi pilar terbaru, yaitu keberlanjutan dan ketahanan. Dalam kerangka nasional, prinsip GCG menurut KNKG dibagi menjadi 5 dengan akronim TARIF. T-nya yaitu transparansi, A-nya akuntabilitas, R-nya responsibilitas, I-nya independensi, dan F-nya adalah fairness. Dengan penjelasan dapat dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu tabel perbandingan OECD versus KNKG yang dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan perbedaan utama yaitu pada jumlah prinsip. Di OECD itu terdapat 6 prinsip, sedangkan di KNKG terdapat 5 prinsip. Lalu orientasi OECD itu untuk pasar modal dan
lintas negara, sedangkan KNKG itu untuk konteks bisnis dan budaya Indonesia. Lembaga pengampunya tentu saja kalau OECD yaitu Organization for Economic Cooperation and Development, sedangkan KNKG lembaga pengampunya yaitu Komite Nasional Kebijakan Governance. Dalam kerangka regional, prinsip GCG menurut ASEAN Corporate Governance Scorecard yaitu atau ACGS dibagi menjadi 5 prinsip. Yang pertama, hak pemegang saham. Yang kedua, perlakuan setara pemegang saham. Yang ketiga, peran pemangku kepentingan. Yang keempat, pengungkapan dan transparansi. Dan yang kelima, tanggung jawab dewan. Sejak revisi di Oktober 2023, ACGS mulai diselaraskan dengan G20 atau OECD menjadi 4 parameter yang turut menekankan aspek keberlanjutan dan ketahanan. Di Indonesia, penerapan ACGS difasilitasi oleh IICD bekerja sama dengan OJK. Prinsip GCG menurut PUGKI 2021 itu terbagi menjadi 4 pilar dasar atau ETAK dan 8 prinsip dalam 3 kelompok. 4 pilar dasarnya yaitu etika, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dengan 3 kelompok direksi dan dewan komisaris, proses governansi, dan ultimate beneficiaries. Dengan prinsip sebagaimana terlampir pada gambar. Selanjutnya yaitu konteks penerapan good corporate governance di negara maju versus negara berkembang. Yang pertama yaitu negara maju, kita ambil contoh dari Inggris, yang memiliki sistem tata kelola perusahaan yang relatif matang. Perusahaan tercatat menerapkan UK Corporate Governance Code 2024 yang berlaku sejak Januari 2025. Sedangkan ketentuan baru pengendalian internal dalam Provision 29 berlaku sejak 1 Januari 2026. UK Corporate Governance Code menekankan kepemimpinan dewan, kontrol internal, remunerasi, risiko, dan penjelasan yang bermakna. Di Inggris juga menerapkan comply or explain. Perusahaan menerapkan ketentuan atau memberi alasan yang transparan dan bermakna saat menyimpang. Mulai 2026, Dewan juga diminta menyatakan efektivitas pengendalian material. Selanjutnya yaitu penerapan GCG di negara berkembang, diambil contoh dari negara Indonesia yang telah menerapkan GCG pada perusahaan terbuka yang berpedoman pada POJK nomor 21 tahun 2015 tentang penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Perusahaan wajib menerapkan pedoman tersebut atau menjelaskan alasan jika rekomendasi tertentu belum diterapkan, kemudian mengungkapkannya dalam laporan tahunan. Contoh praktiknya yaitu pada RUPS tahunan, komisaris independen, whistleblowing system, dan pengungkapan investor. Penerapan good corporate governance di BUMN versus perusahaan swasta. Tentu saja yang mengatur beda. Jika di BUMN diatur oleh Peraturan Menteri BUMN, sedangkan di swasta merujuk pada POJK tahun 2015. Kalau di BUMN wajib melaksanakan self-assessment secara berkala oleh pihak independen, sedangkan di perusahaan swasta atau publik, GCG bersifat tertutup, umumnya bersifat sukarela kecuali sektor yang diatur khusus seperti perbankan atau asuransi. Kalau swasta bertanggung jawab kepada pemegang saham, sedangkan BUMN bertanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat. Di BUMN diawasi oleh Kementerian BUMN, Dewan Direksi, BPKP, serta OJK, sedangkan di swasta diawasi oleh Dewan Komisaris, OJK, Bursa Efek, dan Auditor Independen. Orientasinya untuk BUMN mencakup fungsi komersial sekaligus pelayanan publik. Jika perusahaan orientasinya pada maksimalisasi nilai pemegang saham dan kepercayaan pasar modal. Berikut adalah contoh kasus penerapan GCG yang baik. Di sini saya mengambil contoh kasus yaitu PT Serasi Autoraya atau SERA yang menerapkan sistem whistleblowing system untuk menerapkan dan menindaklanjuti laporan korupsi, penyuapan, penyalahgunaan aset, konflik kepentingan, dan pelanggaran etika. Laporan dikelola oleh Corporate Internal Audit dan Komite Pelanggaran Etika dengan menjamin kerahasiaan bagi pelapor.
Praktik tersebut menerapkan prinsip GCG 5, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Selanjutnya yaitu studi kasus penerapan GCG yang baik, saya mengambil contoh Bank Mandiri. Setelah krisis ekonomi 1998, industri perbankan mulai mengalami pembenahan besar-besaran. Bank Mandiri kemudian menjadikan good corporate governance sebagai salah satu fondasi utama dalam menjalankan bisnis agar lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Prinsip yang Bank Mandiri terapkan yaitu di transparansi, menerbitkan laporan tahunan dan laporan lainnya secara berkala. Dari sisi akuntabilitas, dilakukan evaluasi kinerja direksi secara berkala berdasarkan Key Performance Indicator. Dari sisi responsibilitas, menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR, termasuk pemberdayaan UMKM dan pendidikan masyarakat. Dari sisi independensi, tersedia jaringan whistleblowing system sebagai sarana pelaporan bagi pelanggar. Dan yang terakhir, di sisi kewajaran, menjamin hak investor memperoleh informasi yang sama dan tepat waktu. Hasil dari penerapan GCG tersebut, Bank Mandiri masuk dalam top 50 Big Capitalization Public Listed Company pada IICD, predikat The Most Trusted Company selama 19 tahun berturut-turut, dan masuk top 5 Public Listed Company di Indonesia dan top 50 pada ASEAN Corporate Governance Awards 2025. Jika tadi ada contoh penerapan yang baik, selanjutnya ada contoh pelanggaran prinsip GCG pada PT Asuransi Jiwasraya. Jiwasraya ditetapkan gagal bayar polis nasabah senilai puluhan triliun akibat penempatan investasi berisiko tinggi pada saham dan reksadana berkualitas rendah tanpa mitigasi resiko yang memadai. Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar 16,81 triliun. Prinsip GCG yang dilanggar yaitu tentunya transparansi yang diabaikan. Kondisi keuangannya tidak diungkapkan secara jujur kepada pemegang saham maupun regulator. Yang kedua, akuntabilitas yang lemah dilihat dari minimnya pengawasan manajer risiko oleh direksi dan komisaris atau keputusan yang menyimpang dari prinsip kehati-hatian. Dan yang ketiga, independensi tergerus karena adanya konflik kepentingan dalam pemilihan instrumen investasi yang mungkin menguntungkan pihak tertentu. Kasus ini mengakibatkan kerugian besar bagi nasabah dan negara, proses hukum terhadap sejumlah mantan petinggi perusahaan, serta reformasi tata kelola BUMN asuransi. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu lemahnya penerapan salah satu prinsip GCG dapat memicu efek domino pada prinsip lainnya dan merusak kepercayaan publik secara sistemik. Manfaat dan tantangan implementasi yang pertama yaitu manfaat implementasi GCG dibagi menjadi 5. Meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat reputasi, mengurangi risiko hukum, mendorong pengambilan keputusan yang lebih berkualitas, serta meningkatkan efisiensi kinerja jangka panjang. Tantangan yang kita hadapi dalam implementasi GCG ini yang pertama, budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung keterbukaan, penegakan hukum yang belum konsisten, keterbatasan SDM, dominansi pemegang saham pengendali pada saham perusahaan keluarga, dan standar pelaporan yang belum seragam antara sektor usaha. Terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. OECD dan KNKG sebenarnya memiliki tujuan yang sejalan. Hanya saja berbeda cakupan dan konteks penerapan. OECD berorientasi pada kerangka lintas negara, sedangkan KNKG menekankan perilaku etis dan budaya internal organisasi di Indonesia. Studi kasus slide sebelumnya menunjukkan bahwa dibutuhkan konsistensi penerapan seluruh prinsip GCG untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan tata kelola perusahaan. Perusahaan Indonesia perlu mengadopsi kombinasi kedua kerangka dengan mengikuti standar internasional OECD sambil memperkuat nilai tarif KNKG sebagai budaya kinerja sehari-hari. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber referensi yang saya dapatkan untuk melengkapi materi presentasi hari ini. Ada dari OJK, ada dari modul Good Corporate Governance dan laporan Bank Mandiri 2022.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan dan beberapa kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih Ibu atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.